Shalom. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Yuk memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yeay. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yeay. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yeay, yeay. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Halo semua saudara-saudara sekalian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacita dari Tuhan Yesus ya. Anggur sukacitamu melimpah, 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 melimpah. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu mengalir, melimpah, limpah, limpah, limpah. Berkat rohani, amin. Mengalir bersamamu, dor, bersuka di dalammu. Yeay. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakannya. Hei, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita full. Hei, oh, mengalir bersamamu, hei, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, bukan kegerakanku, dor, dor, dor. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Yeay. Yesus sumber sukacita kita. Saudara-saudara, sumber sukacita kita bukan makanan ya. Maka jangan sampai hanya karena makanan kita menyandung orang lain sesama kita. Biarlah Tuhan saja, Roh Kudus, joy, yang memberi kita sukacita dari surga. Yuk sama-sama katakan, sungai sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam hidup kita. Amin. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Yeay. Oh yeay, yeay. Anggur sukacitamu juga melimpah dalamku. Hei, ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Hei, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita full. Hei, sungai sukacitamu, mana gerakannya saudara-saudara? Mana sukacita yang dari Tuhan Yesus? Dor, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab ya. Menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
ada dalamku, dalammu juga saudara sekalian. Yeay, haleluya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh yes, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita full, penuh, lope, mengalir bersamamu. Yes, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Hey. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Oh Ayo. Tadi tuh ya, yang wajahnya panjang-panjang kayak pepaya. Pepaya yang mentah. Sekarang semuanya bundar-bundar kayak jeruk yang manis, yang ceria, yang smile dong. Ayo, wajahnya gimana sekarang? Wah, semuanya sudah bundar-bundar. Wih, bundar-bundar kayak jeruk yang gemesing banget. Barangkali waktu engkau menyaksikan pelayanan ini, tayangan ini, Bapak Ibu sedang lemah tubuh. Ketika orang-orang pada umumnya atau orang yang belum percaya kepada kasih Tuhan Yesus, mereka akan loyo, lemas, putus asa. Sukacita yang Tuhan beri kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ini tidak sama dengan apa yang dunia berikan, beda. Maksudnya sukacita ini tetap berlaku sekalipun tubuh sedang loyo, lagi malas-malas, belum menggosok gigi, masih kucek-kucek mata, masih harus bersukacita, karena sukacita kita tidak seperti sukacita yang datang dari dunia ini, saudara-saudara. Sukacita kita datang dari surga, sukacita bersama Tuhan Yesus yang selalu mengalir, dan mengalir. Yes, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sukacitamu Tuhan, sumber kekuatan kami. Ketika firman Tuhan diberitakan, seperti tanah yang subur, yang menerima benih-benih yang terbaik untuk kami konsumsi hari ini sebagai makanan rohani kita semua. In Jesus name. Siapa yang siap, siapa yang lapar sungguh-sungguh, siapa yang haus akan kebenarannya, bersama-sama katakan amin. Yeay. Jangan engkau merusak tubuhmu atau pekerjaan Tuhan oleh karena makanan. Ayo, salah satu ibu penyakit adalah diabetes atau penyakit gula. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau lihat, ditinjau, diabetes itu bukan semata-mata karena turunan, ya. Orang tua diabetes, lalu anaknya diabetes. Ya, itu mungkin dari hasil penelitian ada sekian persen. Tetapi yang sangat menonjol ketika seseorang mengalami sakit gula atau diabetes, itu yang dominan banget ya. Yang pertama, makanan. Yang kedua, cara hidup. Yang ketiga, ya bisa faktor genetik, tapi itu dari sekian persen dan tidak semuanya. Saya percaya, saudara-saudara, Bible berjanji dan saya katakan, saya hidupin, kita tidak mewarisi diabetes sama anak-anak kita. Kita juga tidak mewarisi sakit jantung sama keturunan kita. Tetapi percayalah ini, terimalah ini, in Jesus name, kita mewariskan iman. Kita mewariskan 1 juta.
setia, jujur, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke saudara-saudara, kiranya pembukaan tadi bisa mengantar kita untuk firman ayat-ayat suci yang kita akan baca, yang terus akan mengubahkan hidup kita. Bahkan bukan cuma sekedar faktor makanan membuat orang sakit, seperti misalnya ibunya penyakit sakit gula, diabetes. Ada hal yang lain. Berapa banyak orang, saudara, ayo jujurlah pada Tuhan. Ini saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang sikut sana, sikut sini, bahkan tidak segan-segan jatuhkan orang lain, sakiti orang lain, lukai orang lain, fitnah orang lain, atau apakah namanya itu, untuk hanya karena makanan. Iya kan? Jangan karena mulut badan binasa. Maksudnya karena hanya mengejar masukkan makan, kan nggak lewat perut Bapak Ibu, juga nggak lewat telinga, makan lewat mulut. Jangan karena mulut badan binasa. Jangan sampai kita menjadi manusia yang mentuhankan perut kita. Korintus berkata, Tuhan mereka adalah perut mereka. Tidak. Itu teguran. Kita punya Tuhan yang hidup, namanya Yesus Kristus. Dia sanggup memberkati makan minummu. Bahkan ada satu ayat berkata, kalau saudara nanti dibuka saja, tapi nanti, tidak sekarang. Dalam kitab suci Keluaran 23 ayat 25, di sana Tuhan bahkan berjanji, kamu saudara-saudara pasti diberkati makan dan minummu saat engkau setia beribadah. Puji syukur, kalau sebelum pandemi rata-rata orang Kristen ibadahnya 1 minggu 1 kali umumnya. Ada 3 kali, puji syukur. 5 kali, ekstrim. 7 kali, wow, keren. Tapi lewat pandemi hari ini, saya bersyukur khususnya sama Tuhan. Dan saudara-saudara yang sudah ada sekian ribu orang ini juga bersyukur. Kenapa? Lewat pandemi ini, orang benar tetap bersinar. Di dalam setiap pergumulan, orang percaya akan menerima promosi Tuhan. Dan hari saudara-saudara, kita bisa setiap hari puji syukur banget. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dengar sabda firman Tuhan, dan saling mendoakan, serta kita selalu melihat, mendengar, merasakan mujizatnya, kasihnya, kuasanya mentouch hidup kita. Oke saudara-saudara, nah yang tadi ya, Keluaran 23:25, jangan takut kekurangan, jangan takut miskin, jangan takut lapar. Bahkan dalam Injil Matius berkata bahwa orang-orang seperti itu, Matius pasal 6 ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Karena orang yang percaya Tuhan, dia tahu burung-burung saya dipelihara, bunga-bunga dipelihara. Masa kita ini anaknya nggak dipelihara? Jadi orang yang takut lapar, orang yang halalkan segala macam untuk dapat makan, cia food, bolehlah cia food, ya. Cia food tuh ya ini bahasa Chinese campur Inggris. Food, go food, asik. Jangan sampai ciareng. Tahu ciareng? Jangan sampai makan orang. Wih, seram. Animal kali, wih, serem banget. Oke, sekarang kita akan lihat firman Tuhan yang terambil dari surat Roma. Kita lihat beberapa ayat ya. Yang pertama-tama, Roma 14 ayat 20. Ya, makasih semuanya. Responnya luar biasa banget. Jangan takut kekurangan, jangan takut miskin. Juga jangan takut memberi. Ayo, pastor sedikit selipkan di sini. Banyak orang-orang pintar atau rata-rata manusia, baik sekolah tinggi, sekolah biasa-biasa gitu, atau filosofi ini tanamkan sejak kecil, bahkan sejak ditimang-timang oleh ibunda tersayang. Nah, kalau besar, cari uang yang banyak ya, kumpul uang yang banyak ya. Kalau orang Jawa, biar isok soge. Kalau bahasa Makassar, mungko membar kalau manyang ko. Jadi ada sebuah dorongan yang tertanam di mahkamah pikiran manusia bahwa uang itu dicari, dikumpulin biar banyak itu. Nah, jadi dari sana pastor melihat satu makna bahwa rata-rata manusia itu pintar tambah-tambah. Siapa yang pintar tambah-tambah? Wis.
masih mengumpulkan. Juga manusia itu kadang-kadang suka kalkulator. Masa untuk menolong sesama, bakti sosial, kemanusiaan, apalagi terlebih pekerjaan Tuhan yang kekal, nilainya kekal. Tapi suka sekali hitung-hitungan, kurang-kurang. Saya beri segini, nanti yang makmur gerejanya. Saya beri segitu, nanti nggak jelas itu. Banyak manusia itu kurang-kurang. Tapi di sini semuanya nggak ada. Semuanya nggak hitung-hitungan. Apalagi bakti sosial, memberi orang miskin, panti asuhan, panti jompo, kemanusiaan, terutama pekerjaan Tuhan. Yeay! Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Saya. Nah, banyak orang pintar tambah, banyak orang pintar kurang. Tetapi sayang sekali, ya. Namun, Pastor berdoa sejak hari ini in Jesus name. Kita bukan hanya jadi orang yang terlalu pintar tambah-tambah, hitung-hitungannya kuat. Kurang-kurang, hitung-hitungannya kuat. Tapi kita jadi orang juga yang pintar berbagi. Banyak orang pintar hitungan ilmu tambah. Banyak orang juga jago ilmu hitungan kurang-kurang. Tapi banyak orang yang tidak terlalu memaknai bahwa rahasia orang diberkati di mata Tuhan adalah mereka yang pintar berbagi. Apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita manusia sebetulnya, itu kesempatan untuk berbagi untuk sesamamu. Berbagi untuk pelayanan, berbagi bagi orang miskin, berbagi bagi orang yang membutuhkan, yang di penjara. Satu hari Pastor mau ke penjara, iya, Pastor Andy habis setelah ini satu hari mau ke penjara, untuk melayani, berbagi kasih, dan mendoakan di sana. Oke, anak-anak Tuhan harus pintar berbagi. Oke, lanjut sekarang. Roma 14 ayat 20, kita lihat dulu ya. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, janganlah kita merusak tubuhmu. Tubuhmu ini adalah rumah Roh Kudus, bukan rumah keserakahan, bukan juga rumah kelemahan, apalagi rumah sakit, bukan. Tubuh kita ini suci kudus, tubuh kita ini rumahnya Roh Kudus. Bapak Ibu, salah satu yang kita bisa mengerti Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Di dalam keilahiannya, di situ Tuhan ada bagian. Jadi kalau secara eksplisit, secara ekstrim, tubuhmu adalah rumahnya Tuhan. Amin. Jangan rusak hanya karena makanan. Ya, jangan engkau merusak kesehatanmu karena makanan. Jangan merusak tubuhmu karena makanan. Jangan merusak pekerjaan Tuhan oleh karena makanan. Sebab apa? Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Kita menjadi orang percaya Yesus bukan orang yang mengumpulkan harta, tetapi orang yang berbagi. Kita menjadi orang percaya Yesus bukan berarti kita ini anti sakit atau anti lemah. Kita bertanggung jawab untuk hidup kita, konsumsi makanan secukupnya. Makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bisa belajar pengendalian diri. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, yang bikin
manusia gode itu adalah makan. Makanan yang berlebihan tidak disertai dengan pembakaran kalori itu nanti, makanya Pastor berapa hari sebetulnya sudah pingin banget makan mie hauce ini. Mana lagi jerawat ini sudah turun, udah hampir lenyap. Dia pindah sedikit sini, tak apa, udah kering kok ini. Tapi ini tahan, enaknya 5 menit. Tapi setelah itu, aduh rasanya gode banget gitu ya. Oke, jangan kita rusak kesehatan kita, jangan kita rusak pekerjaan Tuhan hanya oleh karena makanan. Ya, sebab apa saudara-saudara? Kita sekarang mundur ayat 17. Ya, jadi makanlah secukupnya, dan jangan sampai kita sebagai manusia hanya gara-gara makanan kita mau gontok-gontokan, ribut apalagi. Ya, makanan ini banyak keluarganya. Jangan sampai gara-gara kita mamon, uang, maka Pastor berkeputusan Yesus dalam hidupku segalanya. Bukan uang, bukan mamon. Yesus segalanya. Yesus segalanya. Bahkan seandainya Pastor mempunyai uang 1 miliar gitu, apa yang akan kau lakukan? Pastor bilang berbagi, dan sudah Pastor lakukan berbagi. Nggak mau yang ini itu berbagi. Karena saya tahu berkat Tuhan itu turun di atas orang benar. Makanlah secukupnya, selebihnya berbagilah. Maka hari ini kemana ya titik kita? Kita akan B3, bagi beras. Yeay. Jadi jangan sampai ya kita rusak tubuh kita, jangan sampai rusak pekerjaan Tuhan hanya gara-gara makanan. Bapak Ibu sekalian yang melayani Tuhan, Pastor sampaikan, jangan karena makanan. Bapak Ibu sekalian yang bekerja, buanglah filosofi-filosofi yang lama yang sebetulnya salah dan menyesatkan. Apakah itu? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang benar adalah makan untuk hidup. Jangan dibalik ya. Masa hidup untuk makan aja. Makan. Takutnya orang itu kalau meninggal tiba-tiba serangan atau godean itu, peti mesti pesan khusus. Kenapa? Godeknya kebangetan, tidak ada peti yang muat. Maka kita bukan cuma sekedar menikmati B2 itu apa? Babi. Tapi kita juga harus B3 itu bagi berkat, atau bisa juga bagi beras. Kemana sebentar ya? Ya, sesuai dengan kegerakanmu, bukan kegerakanku. Kenapa saudara-saudara kita jangan sampai merusak tubuh ini, kesehatan ini hanya karena makanan? Karena Roma 14 ayat 17 dan seterusnya berkata begini. Sebab kerajaan surga bukanlah soal makan, juga bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita hanya hidup, hanya cari makan, cari hidup. Kita sudah hidup. Tuhan kasih hidup, bukan makanan. Tuhan yang kasih Bapak Ibu hidup, bukan makanan. Jangan sampai seperti kisah Lukas 16, orang kaya punya banyak makanan, lumbung-lumbungnya penuh. Kalau Tuhan sang pemilik hidup mengambil nyawanya, jiwanya tengah malam, mau apa itu makanannya? Yang kasih Anda dan saya hidup bukan makanan, tapi Tuhan. Meskipun hari ini mungkin kau belum tahu makan apa, kalau Tuhan masih ada dan memberkati saudara-saudara, Tuhan masih beri engkau hidup dan panjang umur, pasti ada makanan buat saudara-saudara. Saya melayani Tuhan 20 tahun lebih saudara-saudara, tetapi saya belum pernah makan batu, belum pernah minum air keran. Kecuali hari ini, healing water.
Itu memang air PDAM, tapi lewat higienis, sterilisasi, lewat filter, lewat pompa, lewat pemanas, dan itu keluarnya sudah layak minum. Tapi pastor dari dulu muda, sekarang sih masih muda juga, tapi belum pernah saya makan batu, belum pernah saya kasih anak-anak saya kerikil. Tuhan pemeliharaku sampai hari ini. Dalam kekurangan, saya tidak kekurangan. Dalam kelimpahan, saya tidak boleh sombong. Amin. Karena kerajaan surga itu nilainya adalah bukan hanya makan dan minum. Jadi kalau otak manusia hanya makan dan minum, jangan-jangan mereka belum punya value kerajaan surga. Memang otak ini sudah otak yang berbeda dari orang pada umumnya. Seperti apa, saudaraku? Setiap hari setelah doa pagi, melayani seperti ini, pastor mulai hari ini berpikir, Tuhan, di mana saya memberkati? Siapa yang saya berkati? Nah, coba. Ini otak ini memang sudah tidak normal lagi secara umum. Rata-rata orang berpikir hari ini, apa ya? Cari uang di mana? Puji syukur kalau dia bekerja tekun, ulet, jujur. Tapi kalau dia mulai berpikir, makan siapa? Waduh. Orang kalau misalnya makan apa, masih oke lah ya. Pergumulan. Makan di mana? Ya sudah naik level lah. Sudah bisa memilih resto mana, padang mana, atau coto mana yang dia mau makan. Oke lah, masih normal lah. Tapi kalau sudah berkata hari ini, makan siapa ya? Aduh. Tidaklah, tidak. Itu hanya ilustrasi. Kita semua hari ini kita semua hari ini tahu bahwa sebagai manusia rohani, kerajaan surga bukan cuma terdiri makan dan minuman saja, tetapi ada di sana kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Pertimbangkan ini. Pertimbangkan untuk saudara hidupin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Coba yuk kita ngintip sebentar. Roma 14 ayat 13. Kita intip satu ayat ini saja, ayat pembuka dari teks jangan memberi batu sandungan. Karena saya dan Bapak Ibu sekalian dipulihkan Tuhan Yesus, disembuhkan Tuhan Yesus, diurapi Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan Yesus, diampuni Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Ya, kita intip sebentar ya. Roma 14 ayat 13. Dengarkan Bapak Ibu. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik bagi kita, yuk kita sama-sama menganut pandangan ini. Maksudnya berdiri di atas sebuah prinsip kebenaran ini. Apakah itu? Kita tidak boleh atau jangan lagi. Kalau tidak boleh, jangan lagi. Maksudnya kemarin oke. Minta ampun, clear. Tapi setelah ini, Tuhan bilang, kita, kamu, saya, jangan lagi saling menghakimi. Ya, jangan lagi. Tidak baik, tidak baik. Tetapi lebih baik kita, kamu, saya, dan saudara-saudara sekalian, menganut pandangan ini. Apakah itu? Yuk kita lakukan. Jangan kita membuat saudara kita jatuh, apalagi tersandung. Sudah ya, kan cuma ngintip doang. Lanjut kembali. Ayat 17 sudah kita baca. Sekarang ayat 18. Ingat, kita harus memiliki pemahaman ini. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan kita membuat saudara kita tersandung. Kalau kita punya kelakuan bikin saudara kita tersandung, berarti pelayananmu pelayanan batu sandungan. Padahal Yesus memanggil kita menjadi pelayan pembebas. Maka sekali pastor sampaikan dan tambahkan di sini, orang-orang yang melayani menjadi batu sandungan, mereka itu tidak kemana-mana. Mereka akan jalan di tempat. Karena Tuhan tidak bisa memakai lebih orang-orang yang
menjadi batu sandungan. Cara berpikirnya, mulutnya, karakternya. Maka pertama-tama sebelum Tuhan pakai seseorang, lihat kehidupan Musa. Berapa puluh tahun Tuhan proses. Lihat kehidupan rasul-rasul, Rasul Paulus. Dan lihatlah dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka, supaya Bapa bisa memakai hidupmu. Jadi ketika kita tidak meninggalkan cara hidup kita yang lama, karakter kita yang lama, itu meninggalkan tidak simsalabim langsung sempurna. Pastor Andy pun sampai hari ini Bapak Ibu belum sempurna. Tetapi saya belajar untuk tidak mau menghakimi sesamaku. Karena pelayananku bukan nyinyir-nyinyiran, bukan singgung orang lain, bukan batu sandungan. Pelayanan yang Tuhan kasih kepada saya Embang, dan semua orang percaya adalah pelayanan pembebasan, penyembuhan, dan penyelamatan, saudara-saudara sekalian. Ada hal yang jadi masalah hari ini. Apakah itu? Gara-gara posting banyak kesaksian hamil setelah didoakan, maka rasanya baik di Facebook, di seluruh platform medsos, di WhatsApp, di grup doa, dan di WhatsApp Japri, padahal sebaiknya jangan Japri, saudara-saudara, itu banyak masuk tentang keturunan, berkat dalam keturunan. Ini jadi sebuah masalah yang harus clear deh. Karena Tuhan menjawab doa bukan karena Andi Simon. Tuhan Yesus menjawab doa karena dinaikkan oleh orang percaya, orang benar. Jadi Bapak Ibu, di postingnya kesaksian-kesaksian itu supaya Bapak Ibu mulai berdoa dan percaya Tuhan Yesus menjawab doa orang benar, doa orang percaya, dan bukan hanya doanya Andi Simon. Tapi ternyata kenyataannya lain. Berbondong-bondong lagi keluarga yang sudah ada 11 tahun kosong, 5 tahun, 7 tahun, langsung merapat minta doa. Padahal sebetulnya saya tidak punya atensi apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Tuhan tolong jawab doa kita supaya kita mulai percaya dan mulai punya tindakan iman dan mulai bertindak, beriman, percaya, melakukan bahwa doa masih dijawab Tuhan Yesus. Doa orang benar, doa orang percaya, dan bukan hanya doa Andi Simon kok dong. Siapakah aku ini? Bukan amnesia ya, tapi saya hanya manusia biasa. Jadi lewat pesan singkat ini Bapak Ibu sekalian, ayo rekan-rekan pendoa bangkit, atau ayo semua orang percaya mulai berdoa masing-masing, atau ayo yang sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban doa, mulailah engkau berdoa. Dan siapa yang tahu, ternyata saudara-saudara juga akan dipakai mendoakan orang lain, dan orang lain menerima jamahan, lawatan, dan jawaban doa. Siapa yang tahu ketika engkau tidak bertindak, tapi coba engkau melangkah, ternyata Tuhan pakai engkau jauh lebih luar biasa. Karena suaramu lebih lantang, doamu lebih tajam, ilmu teologimu lebih hebat, maka Tuhan bisa pakai engkau lebih luar biasa dibandingkan saya. Kasihan yang bukan siapa-siapa kodo, tahu biasa hanya berharap dikasih karunia Tuhan setiap hari, di setiap nafasku, di setiap syukurku, hanya berkat Tuhan Yesus. Terima kasih. Jangan kirusak ya, kesehatan tak, tubuh tak, atau pekerjaan Tuhan hanya karena makanan hanya gara-gara mau makan kau tipsani. Apa tipsani? Tipu sana, tipu sini. Jangan. Tidak perlu lakukan itu. Ada jalan yang benar, ada jalan yang lurus. Tuhan pasti sanggup memberkati engkau. Tidak usah khawatir. Lanjut.
Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Tuhan Yesus dengan cara ini. Cara apa? Sukacita. Motivasi kita itu adalah kerajaan surga dan bukan makan minum. Jangan kita melayani untuk cari uang. Justru harusnya orang yang siap melayani, dia siap berkorban uang. Pelayanan bukan ladang cari uang. Lantas ada yang dosa, udah jadi. Justru kalau engkau siap melayani Tuhan, engkau harus siap melayani Tuhan dengan uangmu juga. Jadi pelayanan bukan ladang cari uang ya. Pelayanan adalah semuanya. Termasuk isi dompetmu. Kalau punya tabungan, rekening, termasuk. Segenap hidup kita pakai melayani Tuhan. Jangan ada anak yang kuliah, lalu dia minta sama doa Tuhan, kasih aku cum laude, supaya aku keren. Cum laude-mu itu dipakai memuliakan Tuhan, bukan keren-kerenan. Ada yang doa, Tuhan, pulihkan keluargaku, supaya saya bahagia selamanya. Pemulihan keluarga Tuhan kasih, supaya kau jadi saksi, Tuhan dimuliakan. Ada berdoa, Tuhan, kalau saya kaya Tuhan, saya mau beli ini, beli itu, beli macam-macam dah. Kalau Tuhan berkati engkau, itu berkat pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaanmu, bukan kemuliaanku, bukan kemuliaan manusia. Layani Tuhan dengan cara yang benar. Di sana harus ada kebenaran. Di sana harus ada damai sejahtera. Di sana harus ada sungai sukacitamu mengalir dalamku. Jangan sungut-sungut. Jangan melayani Tuhan pakai marah-marah, pakai emosi. Apa itu emosi? Kakaknya emosi dah. Layani Tuhan tidak cuma sekedar pikiranmu makan dan minum. Kalau perlu ada makan minummu, bagikan kepada sesamamu. Itu juga pelayanan. Ada amin. Oh, nggak ada pesta. Kami lagi ke toilet. Pelayanan untuk Tuhan dan bukan Tuhan untuk pelayanan. Saya melayani Tuhan dan bukan Tuhan yang harus melayani saya. Konsep ini pastor pakai ketika doa kesembuhan, in Jesus name, ke jalan-jalan sembuh. Karena saya melayani Tuhan. Saya tidak mau Tuhan melayani saya dalam arti Tuhan sembuhkan dia. Banyak orang Kristen, siapapun dia, maaf, sorry to say, konsep-konsep itu masih dipakai. Kita berdoa dengan otoritas dan bukan berdoa suruh-suruh Tuhan. Tuhan jamah keluarganya, Tuhan jamah penyakitnya, Tuhan jamah keuangannya, Tuhan jamah hubungannya. Hey, kita yang melayani Tuhan, bukan kita suruh Tuhan layani kita. Main perintah sana sini, tidak. Makanya konsep inilah, kalau mungkin ini pro dan kontra, is okay. Masing-masing punya cara pandang. Tapi yang saya terapkan ini, dan sudah saya share ini, supaya saudara mengerti bahwa doa orang percaya dengan otoritas. Mungkin karena kita budaya Timur, kita masuk Asia gitu agak lebih tidak terlalu gimana gitu loh. Tapi itu tidak bisa terus-menerus. Ya kalau saudara merasa itu benar, ya nggak bisa. Karena kebenaran dari cara berpikirmu. Padahal harus kebenaran atas dasar Bible. Jadi pesat kemana? Kalau ada setan-setan yang ikat roh jahat, ikat manusia, saya bilang, hei setan, keluar dalam nama Yesus. Gitu. Nah ini saya, nggak harus sama kok. Makanya ada Katolik, Kristen, Protestan, ada apa itu Reform, ada karismatik, Pentakosta, macam-macam ya. Memang nggak bisa sama gitu. Bapak-bapaknya udah beda, cara mengajar beda, teologi berbeda, macam-macam beda. Ya, tidak bisa sama. Tapi yang saya, karena ini yang nonton kan udah belasan ribu ini. Jadi saya share kunci suksesnya pelayanan doa yang Tuhan kasih gitu.
Nah selanjutnya, mengenai nanti sembuh langsung, sembuh proses, tidak sembuh, atau dipanjangkan umurnya untuk dia bertobat, itu mutlak kedaulatannya Tuhan surga. Doa-doa bukan suruh-suruh Tuhannya. Kalaupun kita doa pribadi, oh Tuhan, bimbinglah, pimpinlah pelayanan ini. Itu kita bermohon Bapak Ibu, bukan perintah-perintah. Saya melihat hari-hari ini masih ada orang doa, Tuhan jamah dia, Tuhan Yesus pulihkan dia, Tuhan Yesus angkat hidupnya. Kalau kita tidak meneliti, kita tidak merenungkan ini, rasanya oh amin, amin. Tapi kalau kita mudah-mudahan terbuka pencerahan ini, dan lebih baik pendoa-pendoa otoritas. Kalau ada orang roh jahat, kalau kita masuk konsep yang lama, Tuhan bebaskan dia, Tuhan kalahkan iblis itu, Tuhan usir roh jahatnya. Ya, itu umum, silakan, tidak bermaksud untuk di sini benar salah ya, tapi pastor share kunci pelayanan pastor terapkan hari ini. Ada roh jahat, hey, roh jahat, out in Jesus name, macam-macam. Ya sudah, lanjut. Jadi melayani Tuhan itu jangan cuma pikir makan dan minum saja ya. Bahkan kita kadang-kadang harus rela makan minum kita geser, kita kasih, kita apa ya, kalau bahasa dari saudara-saudara Muslim itu kita sedekahkan, kita diakoniakan. Ya itu mungkin, padahal diakonia sebetulnya itu dari bahasa apa ya, saya juga kurang tahu ya. Coba yang tahu mungkin ngerti ya. Itu diakonia dari bahasa apa, bahasa Latin kah, atau apa secara letter-letter itu apa sebetulnya artinya. Cuman lebih baik terima oleh orang-orang Kristen gereja, pelayanan diakonia. Ya sudah, saya pakai diakonia. Kalau tadi pastor sebut dari saudara Muslim sedekah gitu ya. Nah, tapi kalau istilah Kristen diakonia ya. Bahkan makan minummu kita harus berani menggeser, mendiakoniakan untuk orang lain. Orang bersuka cita, kita juga bersuka cita karena kita datang bukan cari makan minum, kita datang kasih damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Amin. Sebab marilah, karena 18 dulu. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. Maka sebab itu marilah kita mengejar sukacita surgawi, kulari mengejar pelayanan kerajaan surga. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang pasti, garis bawahi, membuat orang tersandung itu tidak membangun sama sekali. Tidak ada nilai membangun sama sekali. Merusak iya. Kita harus mengejar damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Keluargamu kita harus pertahankan. Pelayananmu kita harus bertekun. Kita harus lebih ulet lagi. Dan termasuk saudara, doamu hari ini jangan jemu-jemu. Karena doamu itu adalah kekuatanmu dari Tuhan. Doamu itu adalah sebuah komunikasi seperti selang pengisian bensin kendaraan Bapak Ibu. Kalau bensinnya habis, kendaraan mau apapun, roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, kagak bisa jalan. Kalau saudara-saudara berhenti berdoa, engkau tidak bisa lagi dipakai Tuhan melayani. Kalaupun melayani, hanya menyentuh secara jasmania saja. Padahal kita adalah pelayanan roh yang membawa kuasa Tuhan. Nah, doa itu seperti selang yang mengisi bensin untuk mencharger roh Anda untuk kita melayani. Ada sukacita? Yes. Amen. Ayat 20, maka dari pesan-pesan tadi, ya kita sudah baca tadi awal, jangan kita merusakkan tubuh kita. Kalau saudara hobi makan,
belum bisa kurangin, ya imbangi dengan olahraga. Menurut medis berkata, diabetes itu nggak ada obatnya, tapi bisa diubah pola makan dan pola hidup. Ya, puji syukur banget. Saya bisa cerita hari ini, saya dulu, salah satu kesaksian hidupku, divonis diabetes akut. Dan dokter yang memvonis saya harus pakai insulin. Demi Tuhan saya bersaksi di hadapan saudara-saudara sekalian, sampai hari ini belum pernah satu kali insulin pun masuk di tubuh saya untuk mengatasi diabetes itu. Saya hidup hari ini, saya sehat hari ini, itu semua berkat dari Tuhan Yesus. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, engkau sehat hari ini karena Tuhan Yesus masih menyembuhkan sakitmu. Ya, please tolong jangan rusak tubuhmu, kesehatanmu karena makanan. Jangan rusak pekerjaan Tuhan karena kadang-kadang Tuhan mau pakai kita lebih, tapi cara hidup kita yang salah. Tuhan mau pakai kita lebih, tapi makanmu nggak engkau kontrol, sehingga tenagamu yang harusnya bisa menjangkau satu hari 10 kilo. 10 kilo itu katakanlah 10 jiwa, tapi karena engkau sudah hosa, engkau hanya dipakai 1 kilo, hanya menjangkau 1 jiwa saja. Oke saudara-saudara, kiranya renungan ini berguna untuk kesehatan kita, buat hidup kita yang baru, dan juga pasti kekuatan iman kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bersyukur sama Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahannya. Amin. Makasih Tuhan. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu, izinkan Pastor Andy mendoakanmu saat ini. Boleh tolong Pastor Andy untuk buka dua tanganmu seperti ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap pribadi yang sedang mengangkat tangan, pribadi yang berdoa dan mengizinkan hidup mereka dipulihkan dengan doa. In Jesus name. Kelemahan di tubuhmu berhenti. Kutuk penyakit, kutuk keturunan, saya gagalkan dalam nama Yesus. Dan sekarang diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau dan keturunanmu. Keluargamu tidak mandul. Engkau tidak mewarisi sakit turunan. In Jesus name, ini doaku kepada Bapak Ibu sekalian. Engkau mewarisi iman turunan, sejuta, setia, jujur, dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan diberkatilah engkau dan generasi di bawahmu. Anak cucu orang benar, tidak kekurangan. Camkan ini baik-baik. Anak cucu orang benar akan hidup dan dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak menjadi peminjam dan bukan peminta-minta, melainkan anak cucu Bapak Ibu sekalian in Jesus name
akan memberkati banyak orang. Dan lewat hidup dan keturunanmu, Tuhan Yesus dimuliakan. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikannya? Segenap hatiku menyembahmu, Tuhan Yesus Kristus. Yuk bersyukur. Yuk bersyukur atas apa yang sudah kita doakan dan kita minta. Tuhanlah yang menjadi jawaban kita selama-lamanya. Aku bersyukur di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati air yang kau minum menjadi air yang menyembuhkan. Diberkati makanan yang kau makan menjadi makanan yang menyehatkan tubuh Anda. Diberkati engkau dan masa depanmu yang cukup umur untuk menikah. Segeralah menikah. Tuhan kasih engkau pasangan yang terbaik. Tapi jangan lupa ya, undangannya dong. Yeay. Halo semuanya. Ada di sana. Halo Englang. Halo Eka. Halo Ranca Siregar. Halo Silina. Bisa menyapa Ito Bon Jovi. Sehat-sehat ya. Pulih seutuhnya ya. Halo Ibu Cindy Wijaya. Halo keluarga Roni Wijaya. Halo keluarga David Harjono. Halo keluarga Yan Effendi. Halo Kanilius. Halo Ibu Maria. Rame banget. Oke saudara-saudara, ingat kita harus melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan kasih. Jangan melayani Tuhan untuk cari makan, cari minum. Tapi melayani Tuhan, kita harus rela memberi. Karena dengan cara demikianlah pelayanan kita disukai oleh Tuhan Yesus. Keluargamu, keluarga yang suka memberi. Gerejamu dikenal bukan gereja suka ngumpul-ngumpul uang ya, tapi gereja yang suka berbagi. Amin. Dan pelayananmu adalah pelayan dikenal oleh orang suka mengimpartasikan kuasa Tuhan Yesus. Yes, selamat masuk hari yang baru. Saya ucapkan sola fide. Ingat baik-baik saudara-saudaraku, hiduplah oleh iman dalam Yesus Kristus dan Immanuel. Rahmatnya, kasih setianya tidak pernah ninggalin kita. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bless you, dadah. Apa? Dor. Yeay.